Salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus pasal 5 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman menjadi satu kata kunci bagi kita agar kita beroleh keselamatan. Dengan iman yang teguh, sebagaimana kita lihat dalam nats firman Tuhan ini, seorang perempuan yang selama 12 tahun telah menderita penyakit pendarahan. Karena penyakit pendarahan tersebut yang telah lama dia derita, dia itu sudah mengalami suatu keburukan dalam kehidupannya. Tetapi karena imannya yang teguh, dia memperoleh kesembuhan. Agar iman kita itu semakin teguh, kita harus rajin menggali, harus giat mendalami, yakni mendalami kebesaran-kebesaran Tuhan yang kita dapat, yang kita temui hanya di dalam Alkitab saja. Jikalau kita rajin menggali Alkitab, jikalau kita rajin membaca Alkitab, disitulah kita akan diarahkan dan kita akan disajikan bagaimana kuasa-kuasa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia kita. Jikalau iman kita kuat, jikalau iman kita teguh, dan iman yang teguh itu disertai dengan hati yang penuh sukacita, yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita akan terberkati, hidup kita akan nyaman dan tentram, karena iman kita telah teguh dan penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mendalami keimanan dari seorang perempuan yang telah menderita 12 tahun, menderita penyakit pendarahan melalui nats firman Tuhan ini, dia yakin, dia mengimani, jikalau dia menjamah jubah daripada Yesus Kristus, dia akan beroleh kesembuhan dari penyakitnya tersebut. Dia telah lama menderita penyakit itu, sehingga karena penderitaannya itu tersebut, dia telah menghabiskan harta-hartanya untuk beroleh kesembuhan. Dia telah pergi
atau dia telah berobat ke berbagai macam orang-orang pintar atau ke berbagai macam ahli-ahli yang dapat memberikan kesembuhan kepadanya. Tetapi itu semua sia-sia. Itu semua kesembuhan itu bukan dia peroleh, biarpun dia telah bersusah payah, biarpun dia telah menghabiskan hartanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui keimanan perempuan itu, sebagaimana kita lihat tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, jikalau aku menjamah jubahnya, aku akan memperoleh kesembuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini indah jikalau iman kita itu teguh dan kuat. Kenapa kami katakan demikian? Ada berbagai macam contoh yang kita peroleh, yang kita lihat melalui cerita dalam Alkitab. Bagaimana iman seorang Abraham, biarpun dia itu menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, tetapi karena iman daripada Abraham yang cukup teguh dan kuat, dia beroleh berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, datanglah kepada Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Datanglah kepada Yesus Kristus, kita akan beroleh kesembuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus dan beriman teguhlah kepada Yesus Kristus, kita akan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu, Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar dan membimbing kami, agar kami ya Tuhan selalu teguh dalam iman kami, yakni mengimani Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhanlah yang selalu menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa kami dalam satu hari ini. Tuhanlah yang selalu menyertai hidup kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala perjalanan kami, di dalam segala aktivitas kami. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Beri kesehatan kepada kami, beri kebijaksanaan kepada kami, beri kepintaran kepada kami, dan segala apa yang kami kerjakan ya Tuhan, melalui berkat-berkat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberkati pekerjaan kami ini. Tuhan adalah Bapa kami. Jikalau pada saat ini ada dari jemaat-Mu yang masih terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, kiranya jamah tubuh mereka ya Tuhan. Berkati segala obat yang mereka makan ya Tuhan, agar segala penyakit yang mendiami tubuh mereka, kiranya ya Tuhan, penyakit itu dapat pergi dari tubuh mereka. Dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.